Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu pendidik dan tenaga kependidikan SD Negeri 1 Tarunombo, perkenalkanlah saya Purwadi selaku TGP Angkatan 10 Kabupaten Wonogiri akan mendesimasikan materi budaya positif di sekolah, khususnya di SD Negeri 1 Tarunombo yang kemarin kami peroleh dari pendidikan guru penggerak, di mana budaya positif ini sebenarnya sudah kita laksanakan di setiap hari di sekolah kita. Budaya positif ini sangatlah penting untuk mengembangkan anak-anak agar memiliki karakter yang kuat, yang nanti diharapkan memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Dalam hal ini nanti akan kita pelajari atau kita akan belajar bersama apa itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua nanti teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Apakah hukuman itu masih berlaku atau masih relevan dengan sekarang, anak sekarang? Dan nanti kita coba akan kupas bersama. Kemudian yang ketiga nanti tentang keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ada kurang lebih 5 kebutuhan dasar, kebutuhan pokok yang diharapkan bisa dimiliki oleh seorang manusia. Salah satu adalah kesenangan, kebebasan. Kemudian nanti yang kelima, kita akan belajar tentang restitusi, 5 posisi kontrol yang kemarin sudah kami sampaikan melalui video YouTube, yang mana itu ketika ada sebuah kasus atau permasalahan yang menimpa anak didik kita, maka nanti kita berperan sebagai penghukum atau pembuat kesalahan atau manajer atau teman atau sebagai manajer. Kemudian yang keenam itu restitusi, segitiga restitusi. Nanti kaitannya dengan kita mencari pemecahan masalah dari anak kita. Kalau misalnya kemarin saya sudah praktek dengan salah satu anak, misalnya Mas Dina terlambat datang ke sekolah, itu karena apa sebabnya? Kita tidak langsung menghukum terlambat, langsung kemudian ke zaman kami dahulu langsung diminta untuk berlari-lari mengelilingi lapangan 2 kali atau 1 kali, itu sudah tidak relevan lagi menurut filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam rangka menciptakan budaya positif, penerapan disiplin positif dipraktekkan untuk menghasilkan murid-murid yang berkarakter, yang disiplin, yang santun, jujur, peduli, dan bertanggung jawab. Di dalam menjalankan tugasnya, kita sebagai seorang pemimpin, khususnya di kelas kita, sebagai pemimpin pembelajaran, kalau di sekolah, ini sebagai pemimpin sekolah, hendaknya berjiwa kepemimpinan serta dapat mengembangkan sekolah dengan baik, yaitu dengan menciptakan lingkungan yang positif sehingga terwujud suatu budaya positif. Kemudian dari sisi warga sekolahnya, setiap guru dan tenaga pendidikan itu memiliki kompetensi standar minimal, di mana mereka memiliki kesamaan visi. Kemarin kita sudah belajar bersama, visi itu adalah sebuah impian, harapan yang mungkin akan kita wujudkan nanti di beberapa tahun yang akan datang, serta nilai-nilai kebajikan yang dituju, serta berusaha mewujudkan dalam pembelajaran yang aplikatif yang mengupayakan pemberdayaan murid agar dapat menjadi pembelajar sepanjang hayat. Kita belajar tentang yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, kita diibaratkan sebagai seorang petani. Kalau kita melihat petani itu ya seperti itu, bisa berangkat ke sawah kalau ada sawahnya, tanahnya. Maka di sini yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Saya beri warna merah petani itu karena kita sebagai posisi sebagai pendidik. Kemudian tanamannya itu saya beri warna merah itu sebagai murid. Muridnya tumbuh subur. Kita akan memastikan bahwa tanah
tempat tumbuhnya tanaman adalah tanah yang cocok untuk ditanami. Tanah di sini saya warna merah karena tanah itu merupakan ini sekolah kita ini. Jadi sebagai pendidik kita diperan sebagai seorang petani yang memiliki peran penting untuk menjadikan tanamannya itu tumbuh subur. Kita akan memastikan bahwa tanah tempat tumbuhnya tanaman adalah tanah yang cocok untuk ditanami. Pasti orang tua itu akan ayam tentrem ketika menyekolahkan anaknya di lingkungan kondisi yang anaknya itu bisa bermain nyaman, orang sering bertengkar. Alhamdulillah kemarin kalau ada anak kelas 2 yang sekarang sudah kelas 3 itu Mas Fadlan ya Bu ini ya. Kalau sekarang sudah mulai tambah dewasa, artinya tidak seperti dulu lagi. Jadi sekolah ini diibaratkan sebagai tanah, tempat bercocok tanam, sehingga guru itu harus mengusahakan sekolah itu jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian karakter murid untuk tumbuh dengan baik itu bisa terwujud. Sebagai contoh, murid yang tadinya malas itu menjadi bersemangat karena lingkungannya itu juga dikelilingi oleh orang-orang yang sergap, yang rajin. Misalnya anak kelas 3 ya, misalnya ya, itu ada satu anak yang kurang rajin ya, tapi karena anak-anaknya itu yang lainnya itu sangat rajin, akhirnya terbawa harus untuk ikut rajin belajar. Bukan sebalikannya ya. Maka murid akan mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran bila lingkungan di sekelilingnya itu terasa aman dan nyaman. Jadi, maka ada istilah sekolah ramah anak. Jadi jangan sampai nanti terjadi di sekolah kita ada bullying, ada kekerasan, bahkan ada tindak asusila. Jangan sampai ini. Diharapkan lingkungan di sekolah kita ini terasa aman dan nyaman. Kita berusaha setiap tempat di sisi pojok sekolah kita itu menambah ya semangat untuk senantiasa anak-anak kita itu belajar di sekolah ini. Jadi selama seorang itu merasakan tekanan-tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran akan sulit terjadi. Jadi ada anak seorang yang tidak jinak, ya bukan nanti baru masuk beberapa bulan atau mungkin beberapa minggu sudah terasa tidak jinak di sini misalnya. Itu mungkin karena banyak faktor ya. Mungkin salah satunya ada tekanan-tekanan dari lingkungannya, baik lingkungan keluarga maupun lingkungan di sekolahannya. Ini perlu sebuah analisa yang mendalam. Sekali lagi kita bagaimana nanti membuat suasana lingkungan sekolah kita itu terasa aman dan nyaman untuk anak-anak kita. Karena semua pembelajaran itu berpusat pada anak. Bagaimana kita menghamba pada anak. Bukan nanti kita nyembah-nyembah anak pulang, tapi bagaimana kita memberikan sebuah hak anak itu sesuai dengan kodratnya. Kemudian tanggung jawab guru di sini. Kita sebagai pendidik memiliki tanggung jawab menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung. Jadi kalau ada satu mempunyai usulan program yang baik, maka kita harus saling mendukung. Kemudian saling belajar. Satunya iso marahi yang lainnya yang belum bisa. Itu belajar. Kemudian saling bekerja sama. Artinya nanti kalau ada sesuatu hal yang intinya membutuhkan bantuan orang lain, ya usahakan kita jangan sungkan untuk meminta bantuan. Jadi kalau kita diharapkan dengan ada tanggung jawab seperti ini, nanti kalau sudah kita ciptakan, maka akan tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Kebiasaan-kebiasaan baik itu akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik di warga sekolah. Nah, di sini alhamdulillah, mungkin nanti kita berusaha kembali ya Bu review ini agenda 5S, kegiatan 5S kita coba lagi bagaimana bisa kita terapkan. Karena yang kita jual ke wali murid itu adalah salahnya adalah itu. Kita menyambut seperti sapaan-sapaan Busri ketika pagi atau mungkin dengan bulan C saat itu siap menyambutmu sebagai saya sahabatnya.
saya berusaha untuk setiap pagi itu berusaha untuk berangkat pagi, tapi karena ada dalah ya, ketika lewat di area Kedung Obo itu mesti ada cegatan ya. Sehingga nanti ketika kebiasaan-kebiasaan baik itu tumbuh menjadi karakter baik itu, maka ini kan terbentuk sebuah budaya positif. Di sini Dr. William Glasser ya, dalam teori kontrolnya itu kita bisa mempelajari ada 3 hal tentang teori kontrol ini. Ilusi guru mengontrol murid, kemudian yang kedua ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, yang ketiga ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini yang disampaikan oleh Dr. William Glasser ini sudah kita laksanakan sebenarnya. Jadi kalau kita di dalam kelas sebagai seorang guru, yang pertama itu kalau kita sebagai seorang guru harus bisa mengontrol murid kita. Meskipun kita tidak ada di kelas, tapi kita memegang kontrol ya, kendali. Sebenarnya remote-nya itu ada. Misalnya guru kelas A misalnya. Guru kelas A itu misalnya kontrolnya ada di kelas 1. Guru kelas A di kelas 1. Di kelas 1 itu ketika biasanya kan rawan kalau ditinggal ya, karena masih kecil. Itu bagaimana kita itu mempunyai peran kontrol dengan murid kita. Misalkan jangan sampai nanti kita ketika pas bertatap muka atau mungkin melakukan pembelajaran dengan anak itu, jangan sampai nanti seringkali ditinggal. Kalau di kelas bawah begitu. Kalau yang kelas atas mungkin bisa kita sambi karena sudah mulai tingkat kedewasannya sudah mulai nampak. Artinya bagaimana nanti ketika posisi kontrol kita itu kita bisa memberdayakan pengurus kelas. Pengurus kelas itu bisa kita berdayakan, yang kita bisa mempunyai kepercayaan penuh pada anak kita. Kalau memang dulu ketika anak itu rame langsung diseneni itu langsung berderet, itu juga ada plus minusnya. Ketika anak itu mau berkembang, mungkin di sini memori otaknya itu akan mengecil kembali, tidak berkembang. Jadi jika menang, langsung menang. Oke. Jadi ini kalau dari filosofi Ki Hajar Dewantara ya agak. Tapi sekarang kalau bocah ada di ngonoknya kadang-kadang ya malah ngadi-adi sebenarnya. Jadi serba salah. Jadi bagaimana nanti kita bisa ngomong anak itu biar nanti sesuai dengan, kadang-kadang kalau berbuat kesalahan, bagaimana kita itu bicaranya itu dari hati ke hati. Kemudian menghukumnya itu jangan sampai nanti ketika di depan anak-anak, itu namanya menelanjangi membuka aib atau mungkin kesalahan ya anak-anak kita di depan umum. Nah, nanti kita berusaha bagaimana kita mempunyai peran kontrol sebagai guru itu dengan murid kita di kelas, agar nanti meskipun kita tinggal di tugas itu anak kita tidak kesana kemari. Kemudian ilusi yang kedua bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini ada beberapa pendapat ini yang artinya kalau kita mengkritik itu membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakternya. Karakter dari karakter bisa karakter positif maupun karakter negatif. Maka nanti kita kadang-kadang harus senantiasa menerima kritik dan saran dari orang lain. Kita mencoba untuk membudayakan pada anak-anak kita. Nanti kalau pas presentasi atau mungkin unjuk kerja di depan kelas itu, misalkan ada timbal balik dari teman-temannya, senantiasa menilai anak itu bisa memberikan masukan pada temannya, kerjaannya bagaimana, bagus, bagaimana nanti kita memberikan penghargaan. Kemudian di sini ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di sini kalau menurut William Glasser ini bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa dalam pemerintahan maupun dalam skala kebijakan-kebijakan itu. Ini sudah banyak kita temui. Dengan satu kali tanda tangan raja itu bisa memaksa satu kabupaten ya. Misalnya tentang hadirku misalnya ya. Hadirku ketika diterapkan luar biasa.
ada orang yang dulunya rodok kurang disiplin, ya sekarang menjadi disiplin. Ada orang yang kurang memiliki karakter yang tidak baik jadi baik. Ini merupakan sebuah dari kontrol yang luar biasa berpengaruh. Ini ada sebuah kutipan dari Stephen R. Covey. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek tertentu tentang realitas. Ini kalau bagi saya materinya masih terlalu tinggi ya. Ini kalangan pojok atas ya. Kalau kita menyimpulkan ini, intinya kita harus senantiasa berusaha untuk memperbaiki cara-cara kita dalam mempunyai pemikiran. Paradigma kita harus senantiasa diubah. Kemudian saya lanjutkan tentang 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru atau orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Ini menurut Gosen. Kelima posisi kontrol itu yang sudah saya sampaikan di depan, ada posisi penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai posisi teman, yang keempat itu pemantau, dan yang terakhir manajer. Coba saya kalau dulu pernah saya kirim di video itu ya. Ini hanya sekedar sebagai gambaran. Kalau kita sebagai penghukum, posisi sebagai penghukum, ini ada kata-kata di sini. Ada kriteria apakah kita sebagai seorang guru itu tipenya sebagai penghukum atau tidak. Penghukum itu, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kalau seorang guru ngerti muridnya berbuat kesalahan langsung dihukum, entah diblok atau mungkin alat yang lain yang kita nggak tahu. Ini hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu salah saja salah. Ini kata-kata yang senantiasa dilontarkan oleh seorang penghukum. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Seperti guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran itu bisa berhasil, itu cara dia. Ya biasanya kalau seorang penghukum itu nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya, misalnya matanya melotot, jari-jarinya itu menunjuk-nunjuk batik muridnya, sehingga anaknya itu kaji beragam sekolah atau mungkin minder begini. Ini kalau dipraktekkan misalnya dalam bahasa itu, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Kalau saya terlambat itu Bu Ina langsung memarahi saya ya. Apa ini terlambat lagi? Saya datang kemarin telat 3 menit Bu ini. Ini belum ada yang mengalami. Tanyakan kepada diri Anda, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat. Ini hasil kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil bapak ibu gurunya dan akan menggores kendaraan tersebut dengan pakunya. Dengan paku ya. Ini memang dulu saya pernah mempunyai murid ya, yang diwali oleh almarhum Pak Panani itu. Ya karena Pak almarhum itu bukan yang menceritakan yang sudah ya. Saya hanya belajar dari pengalaman. Artinya anak itu ketika dimarahin mesti ada dendam yang hinggap dalam dirinya sampai dia itu sudah besar. Dendamnya itu sampai dia tergowo-gowo, sampai sekarang ketika bertemu
Denis namanya. Denis itu anak SD 1 yang keluar drop out gitu karena tidak kuat ketika itu dipulang oleh Pak almarhum Panani almarhum dari Pak Kopdi. Jadi ini saat itu ya kalau masuk kelas langsung jujur itu biasa. Aduh, kepala saya Pak Tamsi belum bisa masuk enggak siapa itu. Baik, ini penghukum. Misalkan kita sudah mulai meninggalkan posisi kontrol di penghukum ini, kita jangan sampai nanti penghukum. Nah, kita coba simak di posisi kedua, membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lemah, lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti misalnya, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Nah, ini apakah kita kalau merefleksi apakah masih mengatakan kata-kata seperti ini pada diri kita? Kita yang tahu diri kita sendiri. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang disayanginya. Nanti mungkin akan sampai rumah juga minder, ditanya oleh ibu bapaknya, kenapa boleh murung ya. Begitu. Ini biasanya kalau pembuat merasa bersalah itu nada suaranya memelas. Meskipun halu, sedih, bahasa tubuhnya itu biasanya merapat pada anak, lesu. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan hati ibu. Ibu benar kecewa sekali. Ini nanti dengan bahasa ini maka anak itu akan merasa bersalah. Maka nanti misalkan kita hindari kata-kata seperti ini. Kalau telat wes aja, wes mana jero. Maka nanti kita berusaha bagaimana kita membuat kesepakatan kelas. Di kurikulum Merdeka ini, alhamdulillah kita di setiap kelas ada kesepakatan kelas. Kalau nanti misalnya terlambat atau tidak mengerjakan PR itu kesepakatannya sebagaimana itu nanti kita sampaikan, kita sepakati bersama. Itu akan membuat anak nyaman dan sesuai dengan janji mereka sendiri. Bukan kita yang membuat tapi kesepakatan bersama. Misalnya kalau terdatang lambat nanti akan misalnya ya menulis puisi atau mungkin apa gitu ya, atau mungkin mengikuti pembelajaran lagi setelah istirahat misalnya. Dengan hasil kalau membuat merasa bersalah ini, murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid menahan perasaan. Tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Ini juga kurang baik. Kemudian kita coba lihat posisi kontrol yang ketiga sebagai teman. Jadi kita sebagai seorang pendidik juga menjadi posisi teman untuk anak-anak kita. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Persuasi itu mengajak. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini merupakan hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Ini menempatkan posisinya berteman, seperti temannya. Apa kita pernah melakukan seperti ini? Ya. Mungkin kita yang lebih tahu sendiri. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir
Bapak Ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Jadi pengennya belajar kalau Buria misalnya, karena Buria sering bantu. Bukan kalau Bu Soina. Ini karena Buria lebih dekat dengan anaknya ini. Seperti itu. Kalau dari bahasanya seperti ya. Jadi murid akan tergantung pada guru tersebut. Kadang-kadang ini juga ada sisi kelemahan, kelebihannya. Nah, nanti kita coba resapi apakah kita posisi kita sebagai pendidik, sebagai penghukum atau sebagai pembuat asa bersalah atau teman. Kalau di posisi teman, kontrol sebagai teman, jadi kita nada suara itu ramah, akrab dan bercanda. Bahasa tubuh ini ya biasanya merapat pada murid, mata dan senyum itu jenaka. Kalau di sini kalau saya Mas Arif, ini saya tidak bocah kayak orang tidak. Ini saya posisi kontrolnya seperti apa nanti bisa diberikan masukan dulu ya. Betul Pak ngomong Pak. Kalau posisi kontrol ini, nah posisi teman ini contohnya Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana, nanti Pak Guru bantu kamu ini. Nah, sambil senyum-senyum. Bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini? Nah, nanti kita akan belajar dalam membandingkan posisi kontrol dan hasil dari posisi kontrol yang sebagai teman, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatifnya, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Menggantungkan. Besok buat jajannya gitu. Nanti buat saya pribadi jadi koneksi evaluasi. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Resultis, narapong, nyedai guru. Saya Mas Rudi, Rasna, narapong, nyedai guru. Nah, diulang pas Bu Ria kurangnya toleransi. Pokoknya jadi itu boleh. Wah, nanti sebenarnya akan beda lagi. Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut. Dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Ini posisi kontrol yang ketiga. Kita lihat posisi kontrol sebagai pemantau. Namanya pemantau itu ya mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, biasanya kalau murid datang itu peraturannya apa? Apakah sekolahan kita masuknya jam sekian Mas? Ya, itu tanya biasanya. Apa yang telah kamu lakukan? Ini malah menanya, orang sahnya sih, tapi tanya. Kemudian sanksi atau konsekuensinya apa? Biasanya seperti itu. Ini memang harus kita sampaikan. Lagi saya sangat berterima kasih ketika pembina upacara itu senantiasa mengingatkan. Nanti kalau ada yang buang sampah itu konsekuensinya apa? Gitu. Nanti kita coba nanti di kawan ajaran baru kita mencoba lagi untuk menguatkan kesepakatan bersama ini. Sanksi dan konsekuensinya harus kita tegakkan. Gitu. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Jadi seorang pemantau itu beda saya sebagai penghitungan. Wis teko terlambat ping piro. Nah, dicatat di buku jurnal itu ada misalnya. Catatannya apa wae? Buat kemarin mengusiri temennya. Atau data yang lain yang ada sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker. Ada stiker, kalau sekarang ada stiker kunci itu. Kemarin ada di saya itu ada yang
membuat emoji di depan pintu itu ada dipajang itu, kemudian rasanya itu yang mana kalau kamu ke dalam kelas itu saat ini suasanamu seperti apa, seperti ini vlog gitu ya. Itu sudah ada di SD1. Kemudian saya melihat guru yang itu sudah mempraktekkan, jadi bisa didownload ya, di browsing di internet ada. Kemudian posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Pemantau ini ada suaranya datar, bahasa tubuh yang formal. Misalnya seperti ini. Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Adinya menjawab, tahu Pak. Kemudian gurunya menjawab lagi, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus kita lakukan, yang harus dilakukan bila terlambat? Kemudian artinya menjawab, paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Kemudian gurunya menjawab, ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Ini intinya seperti pemantau ya. Bagaimana perasaan murid di belakang seperti ini? Ini ada hasilnya. Hasil dari kalau kita posisinya sebagai pemantau, murid memahami konsekuensi harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menguras energinya sendiri, tidak menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Ini rekasannya menggoni murid ini kok, oke. Nah, kemudian ini yang terakhir, yang kelima. Jadi saya sudah di bel. Sudah masuk ke room. Baik, yang terakhir sebagai manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa saja di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan tentang keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Coba kita amati atau kita pahami dengan beberapa pertanyaan ya. Kalau kita bisa membedakan mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau kendaraan bermotor ya. Mungkin nanti jawaban kita mayoritas adalah untuk keselamatan ya. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, nanti biasanya kemungkinan jawaban kita adalah untuk kesehatan. Nah, mayoritas seperti itu menjawabnya ya. Dan ini nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan ya. Jadi Bapak Ibu, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama ya. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya seseorang itu akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi ketika seseorang itu sudah meyakini, mempunyai keyakinan, maka dia akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya itu ya. Murid-murid pun demikian Bapak Ibu. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya ya. Nah, pada pembelajaran
disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal yang sudah kita pelajari bersama ini, maka nanti kita akan melanjutkan ke beberapa hal lain terkait dengan bagaimana kita mencoba membiasakan pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan di kelas kita ya, karena keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret ya. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut ya. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi kalau kita membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, semua warga kelas itu harus kita libatkan. Nanti biar ada kesepakatan bersama. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Jadi gini, dari keyakinan kelas yang sudah kita pelajari tadi, misalnya contoh keyakinan kelas ini ya, keyakinan kelas 1 misalnya. Setiap anggota kelas perlu belajar ya. Kemudian setiap anggota kelas perlu melakukan tugas ya. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai ya. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Nah, itu merupakan contoh keyakinan kelas ya. Ini harus senantiasa kita tanamkan ke anak-anak kita ya. Kemudian misalnya keyakinan kelas 5 misalnya, itu senantiasa menjadi diri terbaik ya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu, selalu bersikap positif dan lain sebagainya itu ya. Jadi ini haruslah senantiasa kita tanamkan keyakinan kelas ini di dalam anak-anak kita ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan tentang pembelajaran ya. Kalau tadi saya sempat menyinggung apa itu disiplin ya, positif ya, maka tak ada salahnya kalau kita kembali mengingat apa itu disiplin, apa itu makna kata disiplin ya. Ketika mendengar kata disiplin itu apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terbayang di benak Bapak Ibu sekalian? Iya, apa yang terlintas di pikiran kita ya. Kebanyakan orang itu akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, kemudian teratur, dan kepatuhan pada peraturan ya. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman ya. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali ya. Nah, dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan ya. Jadi kita itu cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan ya. Ini salah kaprah ya. Jadi Bapak Ibu harus bisa memahami apa yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, yang menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang wajibkan, kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, di situ Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal.
Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal ya. Karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Jadi gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau pemikiran Ki Hajar ini seharusnya sudah kita maknai bersama bahwa dari kata disiplin yang berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut ya. Jadi untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Ini ada Diane ya. Diane itu juga menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato ya. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, maka kita sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik ya, bukan ekstrinsik ya. Nah, sekarang kita akan mencoba mengenali nilai-nilai kebajikan universal itu apa saja ya. Di sini disampaikan oleh Diane Gosen juga bahwa pendidikan mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seorang. Ya, kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Ya, maka di sini ada beberapa nilai-nilai kebajikan yang sudah kita yakini dan kita sepakati bersama. Kalau di lingkungan kita ada namanya yang sudah kita kenal itu adalah profil pelajar Pancasila ya, yang bersifat universal juga ini. Dimana profil pelajar Pancasila itu yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia ya. Kemudian yang kedua mandiri. Ya, ketiga bernalar kritis. Yang keempat apa? Berkebinan global. Yang kelima bergotong royong dan kreatif. Nah, ini profil pelajar Pancasila yang harus kita tanamkan pada anak-anak agar generasi kita ke depan betul-betul menjadi generasi emas bangsa ini. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kita lanjutkan tentang apa tadi? Setelah keyakinan tentang kebajikan universal tadi, ya, kita akan beralih ke materi selanjutnya Bapak Ibu. Di sini saya akan menyinggung sedikit tentang 5 kebutuhan dasar manusia ya. 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, di depan mungkin sudah kami singgung sedikit bahwa manusia itu intinya
memiliki tujuan tertentu ya dalam tindakannya. Jadi seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Betul nggak? Iya, betul. Jadi ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, nah, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan ya. Sama halnya dengan murid-murid kita ya. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau katakanlah ya melanggar peraturan yang ada di sekolahan ini, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, maka mari kita coba satu persatu kita lihat kebutuhan dasar manusia itu apa saja ya. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup ya, atau survival ya. Jadi kebutuhan yang bersifat fisiologis ya, untuk bertahan hidup misalnya kesehatan, rumah, dan makanan ya. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini ya, meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Jadi ini merupakan kebutuhan dasar manusia ya, dari kebutuhan untuk bertahan hidup ini, karena ini menyangkut nyawa ya. Jadi kalau tentang bertahan hidup ini sangat penting ya, maka ini harus senantiasa kita perhatikan bahwa survival ini sangatlah penting ya. Jadi salah satu kebutuhan dasar manusia ya. Kemudian kita lanjutkan kebutuhan dasar manusia yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima ya. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan psikologis ya. Jadi kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, ya, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, ya, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, atau binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung ya. Nah, termasuk anak-anak kita ya, anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya ya. Jadi kalau nanti lingkungan kita ini sangat aman ya, kemudian tumbuh kasih sayang di antara satu dengan yang lainnya, ini mereka akan akrab dengan lingkungannya ya. Jadi ini sangatlah mendukung ya. Jadi anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi ya, biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Jadi kadang-kadang orang tua itu menuruti anaknya untuk sekolah di mana itu karena anaknya memiliki kesukaan pada salah satu gurunya ya, karena gurunya ganteng atau mungkin cantik atau mungkin apalah gitu ya, yang kaitannya dengan fisik, atau mungkin sangat sayang, atau mungkin yang lainnya baik hati ya gitu ya. Jadi mereka teman sebaya sangatlah penting ya. Jadi ini merupakan pertimbangan seorang anak untuk memilih lingkungan belajarnya ya. Jadi mereka juga biasanya juga bekerja dalam kelompok. Itu ya. Dalam kasus di atas yang sudah saya bacakan di atas tadi ya, apabila Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia, ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima itu.
Nih, kemudian yang ketiga, kebutuhan dasar tentang penguasaan. Nah, ini kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilannya, didengarkan, dan memiliki rasa harga diri ya. Ini kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten ya, diakui, dihormati. Nah, ini meliputi self esteem ya, dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Ini merupakan kebutuhan dasar manusia, yakni tentang penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Jadi seorang manusia itu juga butuh kebutuhan pengakuan atau kemampuan dari orang lain. Nah, maka ini menjadi salah satu dari kebutuhan dasar manusia. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang selanjutnya adalah kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Jadi kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan untuk akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi, menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Nah, ini kebebasan ya. Kemudian kebutuhan dasar akan kesenangan ya. Kebutuhan akan kesenangan itu adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan ya. Itu dasar menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi, misalnya anjing, lumba-lumba, primata, dan lain itu bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting ya. Manusia tidak berbeda. Jadi seperti itu. Jadi anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang. Suka bergurau, suka melucu, dan suka juga menggemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu. Baik Bapak Ibu, masih semangat mengikuti materi ini? Kita akan mempelajari lagi tentang restitusi yang tadi sudah kami singgung di depan. Kalau tadi di depan kita sudah belajar tentang posisi kontrol ya. Kita sebagai seorang pendidik harusnya menempatkan posisi kontrol kita di mana. Kemudian kita akan mencoba belajar bersama restitusi ya, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada anak ya, pada murid kita ya. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik, yang lebih kuat. Itu kata Gosen ya. Jadi restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Sebelumnya kita telah belajar tentang teori kontrol ya. Tadi ada berapa yang kita pelajari ya. Pada dasarnya kita memiliki motivasi intrinsik ya. Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, itu guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal ya tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Nah, restitusi menguntungkan korban ya, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Nah, ini sesuai dengan prinsip dari teori kontrol William Glasser tentang solusi menang dan menang. Nah, itu.
ada peluang luar biasa bagi murid kita untuk bertumbuh ketika mereka melakukan kesalahan. Bukankah pada hakikatnya begitulah cara kita belajar? Jadi murid perlu bertanggung jawab atas perilaku yang mereka pilih. Namun mereka juga dapat memilih untuk belajar dari pengalaman dan membuat pilihan yang lebih baik di waktu yang akan datang. Nah, ketika kita sebagai guru memecahkan masalah perilaku mereka, murid akan kehilangan kesempatan untuk mempelajari keterampilan yang berharga untuk hidup mereka. Nah, di sini kita cermati ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin lainnya. Ya. Yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ini penting. Jadi dalam restitusi, ketika murid berbuat salah, guru tidak mengarahkan untuk menebus kesalahan dengan membayar sejumlah uang, memperbaiki kerugian yang timbul, atau sekedar meminta maaf. Karena kalau fokusnya ke sana, maka murid yang berbuat salah akan fokus pada tindakan untuk menebus kesalahan dan menghindari ketidaknyamanan yang bersifat eksternal, bukannya pada upaya perbaikan diri yang lebih bersifat internal. Nah, biasanya setelah menebus kesalahan, orang yang berbuat salah akan merasa sudah selesai dengan situasi itu, sehingga mereka merasa lega dan seolah-olah kesalahan tidak pernah terjadi. Jadi terkadang bisa juga muncul perasaan ingin balas dendam. Bila orang yang berbuat salah, sebetulnya mereka tidak rela harus melakukan sesuatu untuk menebus kesalahannya. Kalau tindakan untuk menebus kesalahan dipahami sebagai hukuman, maka mungkin mereka berpikir untuk membuat situasinya menjadi impas. Ini pembalasan seperti ini akan berdampak jangka panjang karena konfliknya akan tetap ada. Nah, menebus kesalahan itu tidak salah, namun biasanya tidak membuat kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Nah, di sini restitusi sebenarnya juga meliputi usaha untuk menebus kesalahan, tetapi sebaiknya merupakan inisiatif dari murid yang melakukan kesalahan. Proses pemulihan yang akan terjadi bila ada keinginan dari murid yang berbuat salah untuk melakukan sesuatu yang menunjukkan rasa penyesalannya, fokusnya tidak hanya pada mengurangi kerugian pada korban, tapi juga bagaimana menjadi orang yang lebih baik dan melakukan hal baik pada orang lain dengan kebaikan yang ada dalam diri kita. Maka kalau ada misalnya murid kita yang terlambat, bagaimana kita menerapkan proses restitusi ini dengan baik. Ketika murid belajar dari kesalahan untuk menjadi lebih baik untuk masa depan, mereka akan mendapatkan pelajaran yang mereka bisa pakai terus-menerus di masa depan untuk menjadi orang yang lebih baik, begitu. Nah, kemudian yang kedua itu restitusi memperbaiki hubungan, itu. Restitusi adalah tentang memperbaiki hubungan dan memperkuatnya. Restitusi juga membantu murid-murid dalam hal mereka ingin menjadi orang seperti apa dan bagaimana mereka ingin diperlakukan. Restitusi adalah proses refleksi dan pemulihan. Proses ini menciptakan kondisi yang aman bagi murid untuk menjadi jujur pada diri mereka sendiri dan mengevaluasi dampak dari tindakan mereka pada orang lain. Ketika proses pemulihan dan evaluasi diri telah selesai, mereka bisa mulai berpikir tentang apa yang bisa dilakukan untuk menebus kesalahan mereka pada orang yang menjadi korban. Mungkin sampai sini kita sudah mendapatkan beberapa gambaran, Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Bapak Ibu yang kami hormati, restitusi yang dipaksa bukanlah restitusi yang sebenarnya, tapi konsekuensi. Bila guru memaksa proses restitusi, maka murid akan bertanya, apa yang akan terjadi kalau saya tidak melakukannya? Misalnya mereka sebenarnya tidak suka konsekuensi yang guru sarankan, mereka mungkin akan setuju dan akan melakukannya. Tapi karena mereka menghindari ketidaknyamanan atau menghindari kehilangan kebebasan atau diasingkan dari kelompok, mereka akan percaya kalau mereka menyakiti orang, maka mereka juga tersakiti. Maka mereka pikir itu impas. Seorang anak yang mukul temannya akan mengatakan, kamu boleh pukul aku balik biar impas. Itu
mungkin ada di sekeliling kita atau di lingkungan kita ya. Memaksa melakukan restitusi bertentangan dengan perkembangan moral, yaitu kebebasan untuk membuat pilihan. Oleh karena itu Bapak Ibu guru, penting bagi guru untuk menciptakan kondisi yang membuat murid bersedia menyelesaikan masalah dan berbuat lebih baik lagi. Dengan berkata, ya misalnya contohnya, tidak apa-apa kok, berbuat salah itu manusiawi kok. Nah, semua orang pasti pernah berbuat salah. Nah, ini pembicaraan ini bersifat tawaran, bukan paksaan, bukan mengatakan kamu harus lakukan ini. Kalau tidak maka awas. Nah, itu bukan itu ya. Itu. Baik Bapak Ibu guru, kita lanjutkan ya. Restitusi yang ke selanjutnya. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Dalam proses restitusi, kita akan melihat adanya ketidakselarasan antara tindakan murid yang berbuat salah dan keyakinan mereka tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Untuk membimbing proses pemulihan diri, guru bisa bertanya pada mereka, misalnya, kamu ingin menjadi seorang seperti apa, nak? Nah, kamu akan terlihat, terdengar, dan terasa seperti apa kalau kamu sudah menjadi orang yang seperti itu? Atau mungkin pertanyaan yang lain, apa yang kamu percaya tentang bagaimana orang harus memperlakukan orang lain? Bagaimana kamu mau diperlakukan ketika kamu berbuat salah? Nah, dan lain sebagainya. Ini sebuah kalimat pertanyaan untuk membimbing proses pemulihan diri pada murid kita. Kita tidak ingin menciptakan rasa bersalah pada diri anak dengan bertanya seperti itu. Kalau guru melihat rasa bersalah di wajah murid, maka guru harus cepat-cepat mengatakan, tidak apa-apa kok berbuat salah, yaitu untuk menetralisir suasana ya. Jadi ketika murid sudah dibimbing untuk mengeksplorasi ya, orang seperti apa ya yang mereka inginkan, guru bisa mulai bertanya tentang kejadiannya. Seberapa sering hal ini terjadi, nak? Apa yang ia lakukan? Ya misalnya, ia berada di mana? Nah, ini murid tidak akan berbohong pada guru biasanya ya. Ini. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kita lanjutkan selanjutnya. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Untuk berpindah dari evaluasi diri ke restitusi diri, penting bagi murid untuk memahami dampak dari tindakannya pada orang lain. Kalau murid paham bahwa setiap orang memiliki kebutuhan dasar untuk dipenuhi, hal ini akan sangat membantu. Sehingga ketika murid melakukan kesalahan, mereka akan menyadari kebutuhan apa yang mereka coba penuhi. Demikian juga kebutuhan orang lain. Ya. Nah, untuk membantu murid mengenali kebutuhan dasarnya, guru bisa meminta mereka mengenali perasaan mereka. Perasaan sedih dan kesepian menunjukkan adanya kebutuhan, cinta dan kesayang yang tidak terpenuhi. Nah, perasaan dipaksa atau terlalu banyak beban itu menunjukkan kurangnya kebutuhan akan kebebasan. Nah, perasaan takut akan kelelahan, kelaparan menunjukkan pada diri kalau kita merasa tidak aman. Perasaan bosan menunjukkan kurang terpenuhnya kebutuhan akan kesenangan. Kemudian lanjutkan, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Dalam restitusi diri, murid belajar untuk mengubah kebiasaan dari kecenderungan untuk mengomentari orang lain menjadi mengomentari diri sendiri. Dr. William Glasser menyatakan bahwa orang yang bahagia akan mengevaluasi diri sendiri. Orang yang tidak bahagia akan mengevaluasi orang lain. Nah, kita di sini melihat ada 3 tahap evaluasi diri. Yang pertama, saya tidak suka cara saya berbicara padamu. Nah, saya tidak suka cara saya berbicara padamu. Kemudian yang kedua, kesalahan yang saya lakukan adalah saya sebenarnya punya informasi yang kamu butuhkan. Saya lelah dan saya bicara terlalu cepat. Saya tidak jelas menyampaikan apa yang saya inginkan. Pemahaman yang saya berbeda dengan pemahamanmu ya. Ini. Kemudian yang ketiga, besok lagi saya akan menyampaikan informasi yang saya punya dan kamu butuhkan. Besok lagi saya akan bicara lebih lambat dan seterusnya. Nah, ketika murid bisa melakukan restitusi diri pada dia, akan bisa mengontrol dirinya dengan lebih baik, dengan tujuan yang lebih baik pula. Nah, ketika Anda berhadapan dengan orang lain dan melakukan evaluasi diri, maka
dari 9 atau mungkin dari 10 orang yang diajak bicara juga akan melakukan evaluasi diri juga ya. Gitu, oke. Kemudian kita lakukan selanjutnya Bapak Ibu, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Dalam proses restitusi diri, maka murid akan menyadari dia sedang menjadi orang yang seperti apa. Yang itu adalah menunjukkan fokus pada penguatan karakter ya. Ketika guru membimbing murid untuk penguatan karakter, guru akan mengatakan, ya, Ibu, Bapak tidak terlalu mempermasalahkan apa yang kamu lakukan hari ini nak, tetapi mari kita bicara tentang apa yang akan kamu lakukan besok. Kamu bisa saja minta maaf, tapi orang akan lebih suka mendengar apa yang akan kamu lakukan dengan lebih baik lagi. Itu ya. Jadi restitusi itu fokus pada karakter ya, bukan pada tindakannya seperti itu. Kemudian kita lanjutkan, restitusi itu menguatkan. Bisakah momen ketika murid melakukan kesalahan menjadi sebuah momen yang baik? Jadi kita mungkin sering melihat atau mungkin mengalami ya, ada seorang murid kita yang melakukan kesalahan ya, bagaimana kesalahan itu menjadi sebuah momen yang baik bagi dia? Jawabnya tentu bisa, asalkan ia bisa belajar dari kesalahan itu. Apa maksud dari kalimat kita bisa lebih kuat setelah kita belajar dari kesalahan? Lebih kuat di sini maksudnya bukan menekan perasaan kita dalam-dalam ya. Kuat di sini artinya menyadari apa yang bisa murid ubah dan murid benar-benar mengubahnya. Guru bisa bertanya, apa yang dapat kamu ubah dari dirimu sendiri nak? Bagaimana kamu akan berubah? Seperti itu ya. Ini sebuah kalimat yang ditanyakan pada murid kita ketika melakukan sebuah kesalahan. Nah, begitu Bapak Ibu. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Pada restitusi guru menstabilkan identitas murid dengan mengatakan kita tidak fokus pada kesalahan. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar, siapa yang salah ya gitu. Jadi restitusi di sini fokus pada solusi, bukan mencari salah sopo, salah kue, salah sebagainya dia. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Maka kalau kita lihat praktek pendidikan kita yang seringkali memisahkan anak-anak dari kelompoknya, misalnya seorang anak TK bersikap tidak kooperatif pada saat kegiatan mendengar dongeng dari gurunya, atau mungkin anak-anak kita kelas 1 ya, itu anak itu disuruh keluar dari kelompoknya, atau anak itu diminta duduk di belakang kelas misalnya, atau di pojok kelas ya, atau disuruh keluar kelas ke koridor bahkan gitu ya, atau ke kantor guru biar tidak ganggu yang lainnya, seringkali dibiarkan tanpa pengawasan. Kalau ada anak remaja nakal, orang tua menyuruh pergi dari rumah. Padahal kalau mereka jauh dari rumah orang tuanya jadi tidak bisa mengajari mereka, dan mereka tidak belajar nilai kebajikan. Kadang ada orang tua yang saking jengkelnya ya, anak-anaknya nakal, kemudian lu ngono, seperti itu, atau mungkin pergi sana ya, ini. Jadi kalau mereka tidak belajar, bagaimana nasib generasi kita ke depan? Kalau kita menjauhkan remaja kita, maka mereka akan putus hubungan dengan kita. Hubungan kita dengan mereka akan putus ya. Ketika anak berbuat salah, kita tidak bisa memotivasi anak untuk menjadi baik. Kita hanya bisa menciptakan kondisi agar mereka bisa melihat ke dalam diri mereka. Kita seharusnya mengajari mereka untuk menyelesaikan masalah mereka dan berusaha mengembalikan mereka ke dalam kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini saya cukupkan sekian, dan terima kasih atas perhatian panjenengan. Kita bisa mempraktekkan beberapa ilmu yang sudah kami sampaikan berbagi ini di dalam pembelajaran kita di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.